Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dalam manga Black Clover chapter 284 yang belum sempat kami bahas di video sebelumnya. Mulai dari Triad, Ultimate Magic tiruan hingga nasib Nahato yang saat ini sudah benar-benar dalam kondisi di ujung tanduk. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah beberapa hal menarik yang belum terbahas di video sebelumnya. Hal menarik pertama, kemunculan Triad. Walaupun pada awalnya Triad hanya digambarkan seperti layaknya sebuah pohon pada saat Patri pertama kali menyinggung tentang Triad, tapi ternyata Triad sendiri memiliki wujud humanoid atau wujud yang menyerupai manusia. Tidak hanya itu, dengan kemunculan Triad ini, sang autor juga seolah sudah mengkonfirmasi bahwa di dunia Black Clover terdapat ras Nimfi. Karena menurut mitologi Yunani, Triad adalah salah satu jenis dari Nimfi. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, di manakah Nimfi yang lain? Nah, untuk hal ini kami memiliki dua opini. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Nimfi yang lain hidup di tempat terpencil yang berbeda. Mengingat dalam mitologi Yunani, Nimfi sering disebut sebagai dewa pelindung di wilayah tertentu. Dan berdasar dari wilayah yang mereka tinggali, mereka dibagi menjadi 4 kelompok, seperti Nimfi pohon, hutan, air, dan juga Nimfi laut. Lalu yang masih menjadi pertanyaan di sini, mengapa di seri Black Clover, Nimfi seperti Triad lebih memilih untuk tinggal di tempat terpencil yang jauh dari kehidupan manusia? Mungkinkah mereka pernah mendapatkan pengalaman buruk dari manusia? Menarik untuk kita nantikan. Opini kedua, ada kemungkinan kalau ras Nimfi sudah punah dan hanya menyisakan Triad. Mengingat sampai sejauh ini Yukitapata sama sekali belum memperlihatkan adanya Nimfi yang lain. Kemudian bila opini kedua ini memang benar, lalu sebenarnya sesuatu seperti apakah yang sudah membuat mereka punah? Hal menarik kedua masih membahas tentang Triad, di mana menurut apa yang diperlihatkan di bagian awal cerita, Triad sendiri dijelaskan memiliki beberapa kemampuan spesial. Dan setidaknya 2 kemampuan spesial yang dia miliki dan sudah dijelaskan di chapter ini, yaitu pertama, dia memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Tapi dari perkataan yang dia ucapkan saat menyambut Noel dan yang lain, sang autor seolah mengisyaratkan kalau gambaran dari ramalan masa depan yang dapat dilihat oleh Triad bukanlah gambaran masa depan yang detail, melainkan dia hanya melihat gambaran kasar dari masa depan. Kemudian untuk kemampuan spesial yang kedua, kami sendiri sebenarnya belum terlalu yakin sebutan seperti apakah yang layak digunakan di sini. Tapi yang jelas dengan kemampuan spesial kedua ini, Triad dapat membuat seorang penyihir memahami dari mana asalnya jiwa, sekaligus dapat mendekatkan tubuh dari penyihir yang bersangkutan pada mana. Nah, karena Triad sendiri setidaknya memiliki 2 kemampuan spesial, maka cukup masuk akal jika ada yang beropini kalau ras Nimfi seperti Triad memiliki kemampuan spesial mereka masing-masing. Lalu, akankah Yukitapata memperdalam kisah tentang Triad sekaligus Nimfi-Nimfi yang lain? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketiga, bila kita melihat perkataan Triad saat berbicara dengan Noel dan yang lain, maka bisa kita simpulkan kalau sebenarnya Triad tidak terlalu peduli dengan apa yang akan terjadi di luar Elysia, di mana di sini dia sudah menjelaskan bahwa satu-satunya alasan dia membantu Noel dan yang lain karena jika gerbang Klipo terbuka dan para iblis keluar dari gerbang tersebut, maka kedamaian di Elysia akan terancam. Hal menarik keempat, lewat penjelasan dari Triad, sang autor sudah menjelaskan bahwa setiap karakter atau setiap ras dalam seri Black Clover pada dasarnya memiliki batasan pada kapasitas atau jumlah kekuatan sihir yang bisa mereka hasilkan. Atau dengan kata lain, besarnya kekuatan sihir bawaan seorang karakter tergantung dari besarnya kekuatan sihir yang bisa dihasilkan oleh tubuh mereka. Di mana pada umumnya jumlah kekuatan sihir yang bisa dihasilkan oleh manusia akan memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan ras elf. Dan pada umumnya besarnya sihir yang bisa digunakan oleh seseorang tergantung dari besarnya kekuatan sihir bawaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Tapi walaupun demikian, ada 2 poin penting yang perlu diketahui.
Poin pertama, dengan tubuh yang bisa menghasilkan kekuatan sihir yang besar, bukan berarti kalau orang tersebut jauh lebih kuat dari yang lebih kecil. Seperti misalnya bila kita bandingkan Raja Dungu dengan Kapten Jack yang merupakan rakyat jelata. Walaupun Raja Dungu sebenarnya memiliki potensi untuk mengeluarkan sihir yang besar, tapi dengan pengalaman, teknik bertarung, serta efek spesial dari sihir Kapten Jack, bisa kita pastikan bahwa Kapten Jack jauh lebih kuat dan dapat mengalahkan Raja Dungu dengan sangat mudah. Poin kedua, walaupun besarnya sihir yang bisa digunakan oleh seseorang dibatasi oleh kekuatan sihir bawaan yang mereka miliki, tapi sebenarnya penyihir di seri Black Clover dapat melampaui batasan tersebut dengan beberapa cara, seperti misalnya pertama, melipat gandakan sekaligus memperbesar aliran mana dan kekuatan sihir dalam tubuh, di mana hal ini bisa dilakukan dengan beberapa jalan. Seperti menggunakan sihir terlarang layaknya Veto dan yang lain, menggunakan item sihir seperti Sally, dan menggunakan eksperimen sihir yang dipadukan dengan item sihir seperti Kerajaan Diamond. Kedua, memanipulasi mana dan kekuatan sihir dari luar tubuh untuk dipadukan atau digunakan secara langsung sebagai bahan dasar dari sebuah sihir, di mana hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti misalnya teknik mana zone yang dapat memperkuat sihir dengan memanipulasi mana di sekitar pengguna, lalu batu sihir elf yang bisa digunakan untuk memperkuat sihir dengan memanfaatkan mana negatif, bantuan dari roh sihir agung yang bisa memberikan tambahan kekuatan sihir kepada tuannya, kemudian dengan teknik mana metode yang bisa membuat seseorang memanipulasi dan memanfaatkan mana alam untuk menciptakan sebuah sihir, dan lain-lain. Hal menarik kelima, saat berbicara dengan Noel dan yang lain, Patri sempat berkata normalnya yang bisa menggunakan sihir ini hanya ras dengan sihir melimpah seperti elf. Nah, dari perkataan Patri ini, maka tidak menutup kemungkinan kalau ada ras lain selain ras elf yang bisa menggunakan ultimate magic tanpa bantuan mana metode ataupun bantuan yang lain. Lalu menurut kalian, ras apa sajakah yang pada dasarnya bisa menggunakan sihir ini selain ras elf? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, clue atau petunjuk yang sudah diberikan adalah ras tersebut memiliki kekuatan sihir bawaan yang besar. Hal menarik keenam, lewat penjelasan Dryad bisa kita simpulkan bahwa salah satu syarat terbesar untuk bisa menggunakan ultimate magic adalah menguasai kekuatan sihir dalam jumlah yang sangat besar. Karena itulah apapun cara yang digunakan, entah dengan item sihir, eksperimen sihir, ataupun memanfaatkan semacam efek sihir tertentu, asalkan dapat menguasai kekuatan sihir yang sangat besar, maka seseorang bisa memiliki potensi untuk menggunakan ultimate magic. Ya, walaupun Noel dan yang lain memenuhi syarat ini dengan teknik mana metode. Hal menarik ketujuh, jiwa seseorang dapat mempengaruhi sihir yang mereka miliki. Dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan dari salah satu perkataan Dryad saat dia menjelaskan tentang ultimate magic kepada Noel serta yang lain, di mana hal ini sudah terbukti dengan fakta perubahan sihir Patri saat jiwa Patri jatuh ke dalam keputusasaan hingga terpengaruh oleh mana negatif. Hal menarik ke-8, berbeda dari iblis inferior yang terkesan lebih mengandalkan serangan fisik, iblis tingkat menengah terkesan lebih mengandalkan sihir. Karena saat mereka berhadapan dengan Luck, mereka langsung bersiap untuk melepaskan sihir. Ya, walaupun pada akhirnya mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Luck yang pada saat itu menggunakan ultimate magic. Hal menarik ke-9, untuk kedua kalinya Luck diperlihatkan terdiam karena terkejut dengan kekuatan musuh, di mana sebelumnya dia terdiam karena merasakan kekuatan Zenon. Dan sekarang setelah dia menguasai ultimate magic, dia kembali terdiam karena terkejut setelah merasakan kekuatan yang mengerikan dari Naamah dan juga Lilith yang sudah membuat Nahato tidak berdaya. Hal menarik ke-10, walaupun Nahato sudah terlihat tidak berdaya karena serangan dari iblis superior, tapi setidaknya untuk saat ini bisa kita pastikan kalau Nahato masih hidup. Karena di halaman ini terdapat sebuah splash tag yang berbunyi Nahato dalam situasi hidup dan mati. Hal menarik ke-11, Nero dan juga Patri yang datang bersama dengan Noel dan yang lain di chapter ini sama sekali tidak terlihat saat Luck dan yang lain bertarung melawan iblis tingkat rendah dan menengah. Lalu sebenarnya apa yang sedang mereka berdua lakukan?
Mungkinkah mereka berdua sudah pergi menuju kastil kerajaan Spade? Atau mungkin mereka sedang menjadi penonton di belakang Noel dan yang lain? Ke-12, walaupun terakhir kali Nahato masih diperlihatkan menggunakan Devil Union Mode Felice, tapi anehnya di akhir chapter 284, Nahato diperlihatkan sudah tidak menggunakan Devil Union Mode. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan memberikan 3 opini singkat. Pertama, ada kemungkinan kalau Nahato sudah mencapai batas penggunaan Devil Union Mode. Kedua, sudah terjadi sesuatu kepada iblis Nahato hingga membuatnya tidak dapat menggunakan Devil Union Mode. Ketiga, karena Nahato sudah terluka cukup parah dan tidak bisa mengendalikan kekuatan iblis yang membentuk wujud Devil Union Mode. Nah, menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau kalian punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami, and see ya.